Baik, mari kita saksikan penampilan dari kelas 9G. 9G dipersilakan. Om Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelas 9G. Di sini kami akan menampilkan cerita rakyat Bali yang berjudul Nang Cumbling. Selamat menyaksikan. Alkisah, di suatu desa hiduplah sepasang suami istri bernama Pancumbling dan Mencubling. Mereka memiliki sebuah kebun yang ditanami berbagai buah-buahan, mulai dari pisang, jeruk, apel, dan juga durian. Pancumbling begitu menantikan musim panen tiba agar ia bisa memanen hasil dari kebunnya. Aku tidak sabar menunggu musim panen tiba, sehingga kita bisa memanen dan menikmati hasil panen dari kebun kita. Sabar, Pak. Daripada nanti cepat panen, tapi kebunnya udah dirusuk duluan sama ilutung. Nih, Bu, dengar kita bercandanya, Bu. Ibu ngatain jadi ilutung. Ah, Bapak, kalau Ibu ilutung, berarti Bapak nikah sama maunya dong. Mereka pun menikmati percakapan sembari menunggu musim panen tiba. Beberapa hari kemudian, hari yang mereka tunggu-tunggu pun tiba, di mana Pancumbling dapat memanen hasil kebun mereka. Dengan wajah yang berseri, Pancumbling pun pamit kepada istrinya. Bu, lupa pamit ya, mau lihat hasil panen kebun kita. Iya, hati-hati ya Pak. Semoga hasil kebun kita tidak mengecewakan. Sementara itu, di kebun Pancumbling, sekawanan monyet sudah datang dan menyerbu serta menikmati hasil panen mereka. Di sisi lain, Pancumbling pun pergi ke kebunnya dengan perasaan yang penuh semangat. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat sekawanan monyet telah menyerbu kebun miliknya. Woi, dasar monyet-monyet gila. Beraninya kalian mengambil hasil panenku. Hasil panenku habis dalam sekejap. Bagaimana nasib aku dan istriku? Telah habis sudah, pisang ini tak lagi tersisa di kebun kita karena telah dihabiskan oleh monyet-monyet di kebunku. Pancumbling termenung melihat keadaan kebunnya. Ia pulang dengan amarah yang menggebu-gebu. Enten Pak, datang-datang tentang kursi. Perasaan kursinya nggak salah. Aduh, ibu cerdas sekali no. Lihat tuh kebun kita ada sebuah monyet. Gimana Ibu bisa melihat? Kebunnya saja nggak ada di sini. Ibu bisa-bisanya bercanda. Orang lagi stres, itu kebunnya hancur. Sedikit pun hasil panen tidak ada yang kita dapat. Pancumbling termenung duduk sembari memikirkan bagaimana cara menghentikan aksi monyet-monyet itu. Setelah cukup lama berpikir, Pancumbling pun mendapatkan rencana. Ia beranjak dari duduknya dan pergi ke suatu tempat. Kaki jebret, Pak.
menjawab pertanyaan istrinya, ia pergi ke hutan di tepi sungai untuk mencari kayu sebagai bahan untuk membuat perangkap. Dengan ambisinya, ia segera membuat perangkap yang sudah ia rencanakan. Hari sudah semakin sore, dan akhirnya Pancubling telah menyelesaikan perangkap itu. Perangkap inilah yang akan ia gunakan untuk menjalankan rencananya. Pancubling bergegas pergi ke kebunnya dan menaruh beberapa pisang sebagai umpan. Tunggu saja kau monyet-monyet jahat. Hari pun berganti. Ilutung mengajak teman-temannya untuk pergi ke kebun. Namun, teman-temannya menolak karena mereka ingin pergi ke kebun penduduk desa yang lain. Ya sudah, jika nanti kemudian anak buah, jangan harap aku akan memberikannya ke kalian. Setelah mengatakan itu, Ilutung akhirnya pergi ke kebun Pancubling untuk mencari buah-buahan. Sesampainya di kebun, Ilutung melihat banyak pisang tergeletak di tanah. Dengan hati yang gembira, Ilutung langsung mengambil pisang-pisang tersebut. Namun, Ilutung sempat heran mengapa pisang tersebut diletakkan di samping kayu-kayu yang tersusun rapi. Kenapa ada pisang sebanyak ini? Kenapa ada kayu? Aku tidak peduli, yang penting aku dapat makan dengan banyak. Karena tergiur, Ilutung pun memakan pisang-pisang tersebut. Namun, ia sangat terkejut ketika mendapati dirinya telah terkurung di dalam perangkap Pancubling. Di lain sisi, Pancubling sedang mengasah golok yang akan ia bawa ke kebun. Setelah itu, Pancubling berpamitan kepada istrinya, dan ia langsung bergegas pergi ke kebun. Sesampainya di kebun, Pancubling melihat Ilutung yang terjebak dalam perangkapnya. Pancubling lantas menghampiri Ilutung dan mengambilnya. Keperangkap kau monyet, akan kujadikan santapan malam ini. Pancubling pun membawa Ilutung ke sungai untuk disembelih. Sementara itu, teman-teman Ilutung baru saja pulang dari kebun warga desa yang lain. Mereka melewati sungai tempat Pancubling menyembelih Ilutung. Nang cubling, tuh. Ngebersihin daging ilut. Beberapa menit setelah monyet besar tersebut pergi, datang seekor monyet yang lainnya kemudian menanyakan hal yang sama. Ngebersihin daging ilut. Monyet kecil tersebut menghiraukan dan akhirnya pergi. Pancubling kemudian lanjut membersihkan daging Ilutung. Saat hampir selesai, seekor monyet putih menghampiri Pancubling. Nang cubling, gedean tuh. Ngebersihin daging ilut. Apa? Nak camong? Gedean ada monyet cia? Ngebersihin daging ilut. Oh, daging ilut terus macam daging babi ya? Aduh, banyak nanya kamu monyet. Daging ilut tuh. Monyet putih tersebut pun sangat terkejut dan marah. Sambil berlari ke dalam hutan, ia berkata, mendengar ancaman monyet putih, Pancubling lantas bergegas pulang dan menjelaskan semuanya kepada istrinya. Bu, Kan Pak teriak-teriak. Bu, sebentar lagi rumah kita akan diserbu kawanan monyet. Mereka marah karena bapak telah membunuh teman mereka. Silutung, ibu harus bantu bapak pokoknya. Ini Ratu Pak. Ya sudah, apa yang bisa ibu bantu? Ibu bantu bapak tutupi tubuh bapak pakai kain kafan. Nanti pas monyetnya datang, ibu pura-pura nangis. Bilang aja bapak mati karena serangan jantung. Nanti ibu minta tolong ke para monyet supaya mereka menggalikan liang kubur untuk bapak. Pas mereka sibuk, ibu bangunin bapak. Tolong juga siapin seember air mendidih. Setelah Pancubling menyelimuti tubuh Pancubling dengan kain kafan, kumpulan monyet sudah tiba di depan rumah Pancubling. Dengan nada yang marah, mereka menyuruh Pancubling untuk keluar.
menangis terseduh-seduh. Sekumpulan monyet tersebut lantas kebingungan dan bertanya kepada Mencubling terkait keberadaan Pancubling. Mencubling telah meninggal akibat serangan jantung. Jangan bohong kamu Mencubling. Baru saja kami melihat suamimu di tepi sungai. Aku tidak berbohong. Jika kalian tidak percaya, lihat saja ke dalam. Sekumpulan monyet tersebut memasuki rumah Pancubling dan melihat tubuh Pancubling yang telah ditutup dengan kain kafan. Melihat hal itu, monyet-monyet tersebut mulai percaya dan merasa iba. Mencubling tak mau kehilangan kesempatan. Momen itu ia manfaatkan untuk mengelabui para monyet agar mereka mau menggali liang kubur bagi Pancubling. Apakah kalian para monyet bersedia membantuku menggali liang kubur yang besar dan dalam untuk menguburkan jasad suamiku? Baiklah, akan kami bantu. Para monyet kemudian keluar dari rumah Pancubling. Mereka mencari lahan kosong yang cocok untuk digali. Setelah menemukan lahan kosong yang cocok, mereka langsung menggali lahan tersebut menggunakan tangan mereka. Melihat monyet-monyet tersebut sibuk menggali, Pancubling lantas pergi ke dapur untuk mempersiapkan air mendidih. Salah satu monyet melihat Pancubling dan bertanya, Mencubling, ngudian didihan ya. Kedidihang ya, anggo ngae kopi, anggo ngae kopi. Mencubling kemudian memastikan kembali bahwa monyet-monyet tersebut sedang sibuk. Merasa situasi sudah aman, Mencubling diam-diam masuk ke dalam rumah dan membangunkan Pancubling. Pak, bangun pak. Bu, Bapak mau ambil tikar bambu dulu. Ibu siapin air mendidihnya, nanti siramkan air mendidih tersebut ke dalam liang kubur. Dan Bapak akan menutupi liang kubur itu dengan tikar bambu. Sepasang suami istri tersebut bergegas keluar rumah dan menghampiri liang kubur yang telah dibuat oleh monyet-monyet tersebut. Sesampainya di sana, Mencubling lantas menyiramkan air mendidih yang dibawanya. Rasa sudah selesai, Pancubling lantas menutup liang kubur tersebut dengan tikar bambu. Monyet-monyet tersebut mengerang kesakitan dan kepanasan. Akhirnya, monyet-monyet tersebut mati di dalam liang kubur yang mereka gali sendiri. Pesan moral yang kita semua dapat ambil dalam cerita ini adalah tidak boleh mengambil benda yang bukan hak kita. Jangan juga mudah percaya kepada orang yang belum kita kenal. Dan tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.